Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita masih di mata kuliah instalasi hardware dan sistem operasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagian-bagian atau komponen-komponen dari sebuah mainboard ya. Ini adalah mainboard. Mainboard ini yang dari materi yang sebelumnya atau materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang ketiga. Ini adalah komponen utama penyusun sebuah sistem unit. Apa aja komponen-komponennya yang ada di sini? Kita pelajari bersama-sama. Baik, Anda perhatikan di sini. Di depan Anda masing-masing, ini ada beberapa komponen ya untuk penyusun mainboard. Yang pertama, yang bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini adalah soket prosesor. Kalau kita buka, ini ada pengaitnya ya. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Kebetulan mainboard ini yang saya pakai ini yang soketnya LGA 775. Kurang lebih langsiran atau produksi tahun 2007 dari Gigabyte ya pabrikannya. Untuk tipenya GA945 GCMX S2. Nah, bagian yang kedua ini adalah not bright ya atau not bridge, dan juga ada short bridge. Jadi dua-duanya ini berupa chipset. Ini yang bertugas untuk memanajemen aliran data dari dan ke prosesor atau dari dan ke memori. Ini adalah slot memori ya. Ini slot memori juga atau memori modul. Kebetulan ini adalah memori DDR2. Ini DDR2. Kalau perbedaan antara DDR1, 2, 3 sampai dengan DDR4 ini hanya perbedaannya di bagian separatornya aja. Ada yang agak geser ke sana, ada yang mungkin geser ke sebelah sini ya. Jadi pembagian antara blok 1 dan blok 2 ini agak sedikit berbeda. Jadi chipset yang paling dekat dengan prosesor atau namanya not bright ya. Ini bertugas untuk mengatur aliran data dari dan ke prosesor atau dari dan ke memori. Baik, ini juga satu buah slot sama seperti memori, cuman ini slot ini fungsinya untuk slot kartu ekspansi atau kartu grafis ya, atau VGA card kalau banyak orang yang menyebutnya yaitu VGA card. Yang warna putih yang di bawahnya slot VGA ini namanya slot PCI X1 ya, PCI X1. Dari bentuknya sama, hanya saja di bagian separatornya yang berbeda. Kalau yang warna biru atau slot VGA card ini PCI juga, hanya saja PCI tipe X16. Berikutnya yaitu chipset short bright ya, short bright. Short bright ini fungsinya hampir sama dengan not bright, hanya saja untuk short bright ini dia fokus pada komunikasi perangkat I/O atau input output ya, seperti keyboard, mouse, monitor, printer dan sebagainya. Ini yang memanajemen. Oke, bagian berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu, nah ini dia back panel ya. Back panel ini ada beberapa port, ini mulai dari port PS2, ada keyboard dan mouse, kemudian ada port LPT ya. Ini biasanya kalau sekarang sih nggak dipakai nih. Ini dulunya sempat dipakai di beberapa tahun ke belakang, itu untuk printer, untuk perangkat-perangkat elektronik yang ukurannya besar-besar ya, kayak alat kesehatan dan lain sebagainya. Itu semuanya menggunakan port LPT. Ini adalah port VGA card ya, port VGA card. Loh, kenapa kok di sini ada port VGA card sementara di sini disediakan? Ya, kalau port VGA card yang tertancap di mainboard ini sudah include dengan prosesornya. Jadi prosesor itu biasanya sudah memiliki pengolah grafis sendiri ya. Memiliki pengolah grafis sendiri, sehingga kita tidak perlu menambahkan VGA card sendiri di slot PCI-nya. Cuman karena keterbatasan fitur yang mungkin
penggunaan VGA card internal ini ya hanya cukup untuk penggunaan komputasi administrasi atau perkantoran atau penggunaan sehari-hari. Kalau untuk multitasking, multimedia dan lain sebagainya, biasanya Anda hobi merender video atau bermain game ya, berarti Anda wajib untuk menambahkan VGA card yang ditempel di atau dipasang di slot PCI Express-nya. Nah, port yang berikutnya yaitu USB. Ini ada USB, ada 4 ini. USB-nya ada 4. Kemudian ada port RJ45 atau LAN ya, untuk networking atau jaringan. Kemudian ada port audio. Di sini kebetulan audionya lumayan banyak ini fiturnya. Biasanya yang umum dipakai adalah audio yang warna pink, warna hijau, dan warna biru. Ini untuk mikrofon, ini untuk headphone, ini line in. Cuman kalau ini ya bisa dilihat di buku panduan ya. Saya kurang begitu memahaminya untuk ketiga port ini. Oke, berikutnya yang harus Anda ketahui yaitu port-port atau soket. Nah, ini dia. Ini fungsinya untuk power outlet ya. Power inlet atau jack listrik dari power supply ya. Jack listrik dari power supply. Ada sebanyak 24 pin ini jumlahnya. 24 lubang. Sama dengan ini ya. Kalau mainboard ada tambahan di beberapa mainboard yang baru biasanya sudah ada tambahan power untuk menyokong atau mendukung kinerja dari prosesor. Tapi kalau untuk langsiran buatan tahun-tahun 2005 ke bawah atau 2000 ke bawah itu ini belum ada ini. Jarang sekali ada. Jadi tambahan power ini ada di era Intel Pentium 4 ke atas. Sudah ada tambahan power 4 pin. Bahkan yang sekarang ada 8 pin yang baru. Dari power supply ya, dua-duanya ini dari power supply. Kemudian ada lagi slot atau soket untuk IDE yang warna merah ini yang agak banyak atau yang agak panjang ukurannya. Ini untuk HDD ya. HDD yang IDE. Jarang sekali sekarang dipakai. Yang bawah untuk floppy. Jadi kalau Anda pernah mengenal disket, Anda pasti punya yang namanya floppy drive. Masangnya di sini floppy drive ya, kabel datanya. Nah, hard disk yang sekarang sudah menggunakan port SATA. Portnya seperti ini bentuknya. Ini ada 4 bagian ya. Ada 4 slot. Port 1, port 2, port 3, port 4. Jadi bisa dipakai salah satu aja. Salah satu atau semuanya. Kalau Anda punya 4 hard drive, ini bisa dipakai semuanya. Karena sekarang hard drive yang sekarang sudah tidak menggunakan port IDE ya, sudah nggak zaman gitu ya. Oke, bagian yang lain ini juga ada PCI yang lama ini. Biasanya digunakan untuk shortcut tambahan ya, atau mungkin LAN card atau WiFi card atau modem bisa menggunakan PCI yang ukurannya kecil ini. Berikutnya ada baterai CMOS ya. Baterai CMOS ini bisa kita lepas dan bisa kita pasang lagi kalau baterainya sudah habis. Baterai CMOS ini bentuknya bulat seperti ini. Ini untuk sebagai daya untuk memori CMOS ya, memori CMOS. Memori CMOS ini posisinya tidak jauh-jauh dari baterainya yang bentuk kotak-kotak ini. Tapi saya nggak tahu posisi pastinya CMOS itu di mana ya. Mungkin menjadi rahasia perusahaan ya. Jadi kita hanya mengetahui posisi baterainya saja. Apa sih CMOS itu? Apa sih hubungannya dengan BIOS? Nanti ada bahasan tersendiri mengenai BIOS. Bagian berikutnya yang harus Anda hafalkan dan Anda gunakan pastinya yaitu soket untuk front panel ya. Soket untuk front panel. Ini ada USB. Ada USB 1. Ada USB 2. Ini biasanya kalau Anda punya casing ya. Casing yang yang depannya ada slot USB-nya, ada port USB-nya. Ini
di casingnya ada kabel yang harus Anda tancapkan di sini. Kemudian ini ada beberapa panel yang harus Anda gunakan, mulai dari power, reset, ada lampu untuk hard disk juga, lampu kinerja yang klip-klip warnanya merah itu ya. Kemudian ada speaker bip juga, Anda bisa tancapkan di sini. Untuk urutan-urutannya, mulai dari penggunaan front panel soket sampai dengan USB, Anda bisa melihat di buku panduan. Oke, mungkin hanya itu bagian umum dari mainboard sebuah PC. Agak sedikit berbeda jika PC yang Anda gunakan juga bentuknya berbeda, seperti slim desktop PC ya. Kemudian ada juga PC yang bentuknya laptop atau mobile PC. Bentuk mainboardnya juga berbeda. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari bersama, kita sudah mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam mainboard ya, yang tadi sudah kita pelajari bersama dalam video kita kali ini. Video saya yang akan datang, kita akan membahas mengenai prosesor. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.